Dalam doktrin sekali selamat tetap selamat, itu banyak orang yang salah paham. Orang mengatakan, lihat itu pada murtad misalnya. Ya paling fenomenal sekarang ini kan rencana atau kemungkinan murtadnya Dr. Richard. Dr. Richard aku ditanya, betulkah kamu akan berpindah keyakinan atau agama? Ya itu mungkin, kira-kira gitulah. Dia tidak mengatakan, oh enggak. Jadi mungkin. Nah seandainya Dr. Richard ini jadi pindah keyakinan atau murtad, apakah berarti doktrin sekali selamat tetap selamat itu salah? Nah, yang salah sebenarnya pengertiannya. Orang menganggap bahwa orang yang sekarang mengaku Kristen itu berarti Kristen beneran. Padahal tidak. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 19 berkata begini. Antikris itu memang muncul dari dalam kita. Kenapa? Karena Yohanes berkata, mereka memang kelihatannya datang dari kita. Tadinya Kristen, kemudian melawan kekristenan. Ya kayak misalnya para mu'alaf gitu ya. Si Ustadz Kai Nama, lalu Don Ditan, lalu Felix Xiao. Itu mereka memang berasal dari Kristen, tapi kemudian melawan kekristenan. Itu Alkitab mengatakan sederhana. Mereka berasal dari kita, tetapi sebenarnya tidak pernah menjadi bagian dari kita yang sesungguhnya. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh dari kita. Nah, intinya adalah kalau istilahnya guru saya Pak Stephen Tong dia mengatakan itu adalah serigala-serigala yang dititipkan di uh, gereja gitu. Juga ada domba-domba yang sementara waktu ada dititipkan di tempat lain dan belum kembali. Jadi apa kalau gitu OSAS atau one save always save itu adalah berbicara tentang kalau Allah memilih seseorang dari kekal untuk diselamatkan, maka mau ndak selamat pun ndak bisa. Jadi tidak dilihat dari perspektif sekarang orang mengaku nangis-nangis belum tentu. Karena kadang-kadang sebenarnya dia enggak, cuma drama. Nah, tentu saya ngomong semua mereka yang murtad atau rencana murtad atau mungkin akan murtad dari seperti Dr. Richard ini, itu ya belum tentu serigala, kita nggak tahu. Kita menjadi tahu mereka serigala atau tidak. Misalnya para mu'alaf itu tadi, apakah mereka itu kambing atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu sebenarnya. Jadi mereka itu mungkin sementara waktu mereka uh, melawan, tapi siapa yang tahu kalau suatu hari Tuhan panggil lagi dan kemudian mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa orang yang kita asumsikan aja ya murtad lah, dulu pernah beriman benar-benar, kok bisa murtad meninggalkan Kristus yang telah mati bagi dia? Ada dua persoalan. Pertama, mereka sebenarnya tidak pernah mengerti iman mereka. Tidak pernah belajar, tidak pernah sungguh-sungguh. Secara kognisi saja salah. Jadi seperti saya melihat perdebatannya Ustadz Kainama itu dia logikanya keliru sekali. Ya ini maaf sekali ya Mbak Ustadz ya. Bergele-bergele si melegede. Syalala. Jadi maafkan saya, sebenarnya dia logikanya keliru karena dia mengambil Alkitab lalu melihat keraguan Pilatus untuk membuktikan Yesus itu tidak mati itu. Tapi lupa bahwa ketika dia mengambil dari Alkitab untuk menyatakan Yesus tidak mati, berarti pertama harus menyatakan Alkitab benar. Dan sementara di Alkitab itu banyak yang menyatakan bahwa Yesus itu mati. Jadi tidak pakai akal sehat. Nah sekarang kasus-kasus orang-orang yang rencana untuk berpindah agama seperti Dr. Richard ini, ya sebenarnya dia tidak pernah tahu. Tidak pernah mengerti sungguh-sungguh apa yang dia imani. Kalau dia tahu sungguh-sungguh, tidak mungkin orang akan murtad. Kenapa? Ini cara logika saja. Akankah orang akan menukarkan satu berlian sebesar jagung aja, nggak usah gede-gede ya, dengan satu truk batu? Tidak mungkin, karena dia tahu nilainya. Dan yang kedua, ada banyak orang yang tahu tapi sebenarnya tidak pernah mengerti. Dia tidak pernah merasakan relasi yang intim dengan Tuhan, tidak pernah mengenal Allah. Jadi ada tahu saja enggak. Yang kedua ada yang tahu tetapi tidak ada relasi.
Lalu mereka-mereka seperti ini, para debater-debater itu kadang-kadang itu adalah ya karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, asal mereka berani saja berjumpa dengan saya, berdialog, berdua, ya debat ya, mengerti sesungguhnya kesalahan-kesalahan mereka. Saya percaya mereka akan bingung, lalu akhirnya mungkin ragu-ragu dengan keputusan mereka untuk murtad. Cuma sekali lagi, saya sebagai orang reform percaya bahwa mereka yang murtad memang ditentukan binasa. Mereka yang tidak ditentukan binasa, Tuhan akan pertemukan saya dengan mereka untuk menunjukkan betapa salahnya mereka hidup, menghidupi atau menjalani logika yang tidak pakai akal sehat ini. Enoch Walk.